Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari The American Cup 2024. Hari ke-10, hari terakhir kawan, yang hanya memainkan babak playoff di kategori women di partai grand final antara Irina Kras versus Alice Lee. Irina Kras versus Alice Lee ini mengulangi final di tahun 2023 kawan, di mana Irina Kras yang menjadi juara dan mereka kembali bertemu di partai puncak ini. Tapi sayangnya Irina Kras sepertinya sudah kehabisan bensin di penghujung turnamen ini kawan. Padahal di partai sebelumnya, di partai final, Irina Kras ini mengalahkan Alice Lee kawan. Dan Alice Lee turun ke bracket bawah, kemudian bisa naik kembali dan menghadapi Irina Kras kembali. Kemudian di partai grand final pertama, hari pertama, Irina Kras sudah kehabisan bensin. Kalah dalam permainan rapid 15 menit pada game kedua ini. Kemudian di hari berikutnya kalah dalam permainan standar 90 menit kawan. Tapi karena menggunakan sistem double eliminasi kawan, Irina Kras masih punya kesempatan untuk memaksa atau berlanjut ke tiebreaks atau playoff yang dimainkan tadi dini hari kawan. Tapi sayangnya Irina Kras juga sudah kehabisan bahan bakar kawan. Tapi sempat membuat perlawanan dalam permainan rapid kawan. Dia sempat menang pada game pertama, dibalas pada game kedua, menang kembali pada game ketiga, dibalas kembali kawan di game keempat, dan harus melanjutkan ke permainan tiebreak blitz 3 menit increment 2 detik kawan. Di sini dalam permainan blitz 3 menit increment 2 detik kawan, Alice Lee menang 2-0 kawan. Saat pegang hitam, Alice Lee menang dengan keunggulan 1 perwira penuh kawan. Kemudian di game kedua 3 menit Alice Lee menang, padahal situasinya tidak menguntungkan bagi Alice Lee kawan. Dia blunder dan sayangnya tidak mampu dimanfaatkan oleh Irina Kras. Nah, game terakhir inilah kawan yang akan kita ulas, game kemenangan yang membuat Alice Lee menjadi juara atau kampion untuk edisi tahun 2024 ini kawan. Nah, nanti bocorannya ya, game ini tentu dibumbu-bumbui dengan langkah-langkah blunder kawan di akhir-akhir game, karena posisi kepepet waktu, dalam posisi krisis waktu, sudah tidak banyak waktu untuk berpikir. Ya, sangat lumrah kita temui langkah-langkah blunder walaupun dari sekelas Grandmaster ataupun International Master. Ide permainan kali ini adalah Kings Indian Defense kawan. Pion D4, kuda F6, pion C4, pion G6, kuda C3, gajah G7, ada pion E4 dan pion D6. Kings Indian Defense. Kuda F3 variasi normal, rokade, kemudian gajah E2 berlanjut ke variasi ortodoks kawan. Nah, persiapan juga rokade. Kemudian di sini kebanyakan langsung kawan, hitam menyerang dengan pion E5. Kebanyakan seperti itu. Nah, kebanyakan dibalas dengan langkah rokade. Mungkin kalian baku hantam pion di sini kawan, berharap mendapatkan pion yang di sini dan pertukar menteri mungkin. Kalian bisa mendapatkan pion yang di sini nanti setelah benteng ambil balik, kuda ambil pion E5. Hitam juga bisa melakukan hal yang sama kawan, sama juga. Atau tadi kawan dengan pion E5 kalian rokade dan hitam melanjutkan dengan kuda C6-nya, persiapan ke peta E7 diikuti kuda ke D7, permainan pion F akan disiapkan, pion D5 kuda E7 dan kalian bisa melanjutkan dengan langkah manuver kuda kawan. Nah, persiapan pion F, kuda ke D3, pion F5. Inilah jalur utamanya. Memilih pengembangan kuda B ke D7 Irina Kras, kemudian Alice Lee. Saya susah menyebut nama cewek ini kawan, Alice Lee. Alice Lee memilih dengan gajah E3-nya. Baru pion E5, pion D5 kawan. Dan kuda G4 serang gajah, gajah provokasi pion agar blokade. Serang menteri kawan, blokade dengan pion F6. Gajah tarik mundur ke kandangnya kembali ke C1, dorong lagi pion F5. Bagaimana jika gajah ini kembali kawan untuk serang menteri? Memang bentuk provokasi, pion didorong maju. Nah, bisa ditantang dengan gajah F6. Mungkin mundur kembali atau langsung pertukaran. Memilih dengan langkah menerima tantangan pertukaran pion-pion E pukul pion F5, pion G ambil balik pion F5. Cukup kuat posisi pion, inilah ciri khas permainan Kings Indian Defense. Selalu menggunakan pion-pion sisi rajanya kawan untuk menyerang langsung. Nah, biasanya juga putih melakukan counter lewat sisi-sisi menteri kawan. Biasanya seperti itu. Nanti berharap putih mendapatkan keleluasan pion bebas di sisi menteri kawan. Tapi masifnya pion hitam di sisi raja juga kadang membuat putih kewalahan.
Nah, Stockfish menyarankan usir kuda dengan pion H3 kawan. Kuda bergerak ke petak H6. Kalian bisa melanjutkan kuda mungkin ke petak G5, ancaman di sini, ataupun gajah G5 membuat ancaman pada menteri kawan. Memilih dengan langkah kuda G5 langsung. Idenya adalah ke petak E6, garbu benteng menteri kawan juga sedang mengincar kuda. Melepaskan pion merupakan pilihan terkuat kawan dengan cara kuda lompat ke petak C5, tapi memilih kuda lompat ke F6 untuk berkoneksi dengan saudaranya kawan. Karena ada ancaman di sini, buka akses juga bagi gajah kawan, perkuat ruang-ruang terangnya ini. Pion H3 terlebih dahulu, kuda ke H6, dan sekarang kuda ke E6. Lanjut alisili. Langsung disikat kawan, ambil balik oleh pion. Kemudian di sini Stockfish menyarankan dorong pion F4 untuk mencegah pergerakan pion G4 yang ingin garbu dua kuda ini. Tapi memilih dengan pion C6, kontrol petak D5 dari aktivitas kuda juga kawan. Agar tidak ada nanti di sini kawan, pertukaran kuda terus ambil balik oleh pion. Putih mempunyai pion yang bagus, idenya memang masih cukup rasional dari Irina Kras, jaga petak D5, tapi membuat kesempatan pion G4 didorong oleh Alisili. Nah, di sini kuda ke E4. Bagaimana jika ditolak pion ini didorong maju? Tentu garbuan. Bagaimana jika pion ini menerimanya kawan? Maka ancamannya sama kawan, garbuan. Dan juga coba lihat di sini, kuda di petak H6 dalam tekanan berat. Memilih dengan kuda ke E4, baku hantam di petak E4, ambil balik oleh pion F. Nah, tidak ada garbuan lagi ancamannya. Selanjutnya gajah E3 melanjutkan pengembangan kawan. Menteri ke E7 coba ingin rebut pion, dan Stockfish menyarankan menteri ini ke petak B3. Coba tekan pion di sini kawan, kalau nanti ditinggal oleh menteri. Tapi bahayanya ada salah satu benteng juga nanti, tapi juga ada ide rokade panjang kawan. Kalian ambil pion ini, putih mungkin akan persiapan rokade panjang terlebih dahulu. Memilih menteri ke C2, juga incar pion di sini, ada ide rokade panjang juga. Menteri ambil pion E6. Nah, rokade panjang merupakan opsi terkuatnya. Memilih dengan menteri ambil pion E4. Membuat kesempatan hitam dorong pion pusatnya, pion D5. Menteri mundur ke C2, blunder kawan, yang terkuat terima saja. Setelah ambil balik, nah di sini bisa mundur kawan, bergerak ke petak C2 kah, ataupun bergerak ke petak A4. Tapi langsung mundur kawan ke petak C2. Nah, di sini langkah terkuat bagi hitam mungkin kalian sudah menemukannya kawan. Langkah apa? Pion D4. Saya rasa langkah yang sangat bagus, diikuti pion ini didorong maju kawan. Anggap contoh gajah sikat, kuda H6 ambil balik oleh gajah, pion juga dipersiapkan maju. Nah, di sini putih sudah tidak mempunyai banyak langkah yang bagus kawan. Dengan kekuatan pion yang sangat masif, nanti diikuti pion C, membuat posisi pion D sangat nyaman kawan. Sulit untuk membongkar struktur pion semacam ini. Dengan dukungan perwira dari bawah, lajur F sudah semi terbuka. Kalau kalian mau rokade pendek, maka diikuti pion siap didorong di lajur E. Kalau kalian memutuskan untuk rokade panjang, sudah tidak bisa lagi karena sudah ada gajah gelap. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan, pion D4 yang terkuat, tapi memilih dengan pion E4 terlebih dahulu, baru dengan pion D4 mungkin. Ada benteng D1, jaga petak D4 sekarang, kuda F7 mulai untuk beraktivitas mungkin ke sini nanti ke depannya. Di sini ada pion C pukul pion D5, pion C pukul balik pion D5, menteri B3 coba pressure pion di sini, pressure pion yang di sini kawan. Benteng FD8 jaga pion, lepaskan pion yang di sini, nanti ada benteng tusuk pion juga bersama menteri. Rokade pendek akhirnya Alisili. Kemudian di sini kuda ke E5, hati-hati, bisa ke sini, bisa ke sini kawan. Yang pasti petak F3 merupakan target berikutnya jika gajah meninggalkan posnya kawan, dan gajah bergerak ke D4 untuk coba ancam kuda. Walaupun begitu, Stockfish lebih menyukai benteng ini diangkat naik dengan ide segera doubling kawan. Mungkin hitam akan terprovokasi untuk doubling juga, nanti bisa didobling. Kalian bisa ambil pion yang di sini sekarang. Memilih dengan gajah D4, kemudian ada benteng D7. Pertahankan posisi pion, siap doubling mungkin juga kawan.
atau benteng ini siap digeser ke lajur F. Kita lihat saja. Nah, ini membuat Alisili kawan terprovokasi untuk serang benteng dengan gajah B5. Blunder besar kawan, hitam dalam posisi kemenangan karena gajah meninggalkan pos untuk jaga peta F3. Yang terkuat di posisi ini langsung sikat kawan, seperti ini pertukaran gajah dengan kuda, dan kita temui gajah terang versus gajah gelap. Mungkin pion F3 kah ataupun gajah B5 cukup berbeda karena tidak ada lagi kuda yang mengganggu. Tapi langsung kawan gajah B5, izinkan kuda ke F3. Coba lihat kawan, temponya skak. Gajah juga jatuh di langkah berikutnya, raja G2. Kuda ambil gajah D4 kawan, garbu menteri. Kalau menteri menghindar, gajah yang tewas kawan disikat oleh benteng, ambil balik oleh gajah. Irina Kras diambang kemenangan kawan, atau bisa menyeimbangkan kembali posisi kekalahannya di game pertama Blitz kawan. Dalam posisi menang sekarang hitam unggul 1 perwira penuh. Benteng D1 ataupun kalian sikat benteng langsung di sini tak ada masalah. Tetap unggul kawan 1 perwira penuh. Tak ada masalah bagi hitam. Memilih dengan langkah benteng D1 terlebih dahulu, kemudian menteri F6, jaga gajah, persiapan juga menyerang peta F2, tinggalkan benteng langsung diterima, gajah sikat benteng, ataupun juga tadi ada ide seperti ini kawan, benteng F8, benteng ambil gajah, hitam menang unggul kualitas perwira kawan. Sepasang benteng melawan benteng plus gajah terang. Dengan kekuatan pion di center yang sangat bagus seperti ini, hitam tetap menang. Memilih menteri ke peta F6, tetap menyerang pion F2. Gajah ambil benteng D7, menteri ambil pion F2 skak. Raja ke H1, benteng F8. Blunder besar ternyata kawan. Dalam posisi yang panik tinggal 3 detik saja kawan, Irina Kras tidak mampu menemukan langkah terbaik. Langkah terbaik, raja bergeser ke H8. Tujuannya apa? Menghindari tempo di sini kawan. Itulah tujuannya. Nah, kalian bisa melakukan skak 4 langkah atau 3 langkah berikutnya skak mat kawan, karena menteri juga meninggalkan benteng. Tapi dengan adanya benteng F8 ini kawan, nah, tidak ada lagi skak di sini garbuan pada benteng karena putih atau Alisili ambil pion D5, temponya skak. Dan permainan dalam posisi remis kawan. Jumlah pion setara 4 pion, gajah terang versus gajah gelap dengan dukungan menteri plus benteng. Permainan bisa remis dengan cara seperti ini. Raja bergerak ke peta, maksud saya blokade dengan benteng kawan yang terkuat. Tapi Irina Kras memilih raja bergerak ke H8. Menteri ambil gajah D4, Irina Kras menyerah, dan Alisili menang menjadi kampion untuk tahun 2024 ini. Di posisi ini tadi kawan, blokade dengan benteng F7 merupakan langkah terbaiknya untuk menjaga potensi remis. Karena jika menteri ambil gajah di sini, menteri bisa melakukan skak-skak kawan. Lajur F sudah dibatasi oleh benteng, menteri nanti bisa melakukan skak di sini, ke sini lagi, untuk nguber-nguber raja, remis kawan. Silakan kalian otak-atik mau kemana. Kesini kah? Ya tetap kawan remis. Skaknya peta F4. Kesini kah? Kesini skaknya. Mundur ke sini, ya ke sini skaknya. Remis begitu sampai kucing kalian melahirkan, remis kawan. Skaknya seperti itu dengan langkah blokade benteng F7 yang terkuat. Tapi memilih raja ke H8, menteri ambil gajah skak, memaksa pertukaran menteri, dan putih unggul 1 perwira penuh, putih menang kawan. Oke, itulah kawan game kedua, babak tambahan tie breaks dalam permainan blitz. 3 menit increment 2 detik pada game kedua membuat Alisili menang 2-0 dalam permainan blitz itu dan menjadi kampion tahun 2024 dan mendapatkan hadiah sebesar 40.000 US dollar atau kira-kira 600 juta kawan. Oke, selamat bagi para pemenang Alisili ataupun juga Levon Aronian, dan kita akan tunggu saja event-event berikutnya seperti apa. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.